25, 15 ya. Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita sedang melakukan kegiatan mupuk. Nah, jadi di video yang kita kali ini kita menunjukin bagaimana cara kita memupuk tanaman sawit sudah mencapai usia pas 2 tahun pada hari ini. Nah, jadi tanaman sekitar sini sudah berusia 2 tahun pada hari ini. Nah, jadi pupuk apa yang kita gunakan pada hari ini? Kita masih menggunakan pupuk jenis NPK ya. NPK yang bermerek ini ya, misalnya teman-teman tidak memiliki merek ini, merek apapun boleh ya, misalkan merek Pak Tani atau Hekai atau Koket, merek apapun boleh, yang penting angkanya ya. Nah, jadi berapa angka yang harus kita gunakan untuk tanaman seusia seperti ini? Nah, jadi unsur hara yang kita gunakan 12, 12, 17, 2. Nah, jadi menurut saya pupuk ini sudah sangat komplit. Jadi jika menggunakan NPK ya, NPK yang seperti inilah yang sangat pas kalau menurut saya untuk tanaman usia yang seperti ini tadi. Nah, jadi untuk teman-teman sebelum melakukan penerapan pupuk ini, kita ada menerapkan pupuk dolomit sebelumnya, sebulan sebelum menebar pupuk ini akan lebih pasnya. Nah, jadi setelah 1 bulan ditebar dolomit, kemudian kita susul pakai pupuk ini. Nah, misalkan ada penambahan pupuk lainnya ya, paling kita menambahkan borak itu sebanyak 50 gram ya, 50 gram untuk per pohonnya, itu per tahun kalau untuk boraknya ya. Kalau untuk NPK kita melakukannya 3 kali dalam 1 tahun, berarti 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nah, itu yang biasa kita lakukan pada tanaman ini. Nanti akan kita cek seperti apa perkembangannya yang sudah kita lakukan pemupukan menggunakan NPK dari setahun yang lalu. Karena setahun yang lalu kita sampai hari ini selalu menggunakan pupuk ini. Nah, cuma dosisnya masih di bawah yang seperti hari ini. Nah, jadi berapa saja dosisnya pada hari ini? Nah, dosis kita sudah menaikin dosis. Hari ini kita sudah menggunakan 1,5 kilogram per pohon ya. Nah, per pohon itu. Nah, jadi supaya teman-teman tidak salah, teman-teman tidak boleh ketinggalan yang namanya alat takaran seperti ini ya. Ini timbangan ya, walaupun tidak ada seperti ini ya, teman-teman bisa menggunakan timbangan yang ada di toko-toko itu ya, yang ya pokoknya ada lah yang di warung-warung itu seperti apa. Nah, pakai itu pun bisa, yang penting ada jumlahnya. Lalu pakai apa saja alat menerapkan pupuk ini ya, kita masih menggunakan alat yang seperti ini ya. Ya pakai piring boleh, pakai mangkok seperti ini boleh, pakai apapun boleh, yang penting takarnya. Misalnya kalau kita ingin menggunakan 1,5 kilogram, yang penting takarnya 1,5 kilogram. Yang namanya pupuk itu terkadang tidak bisa akurat kalau melakukan pupukan dengan cara diserok seperti ini misalnya ya, kecuali teman-teman dipuntil, dikantongin. Nah, itu baru bisa pas per pohonnya. Misalnya 1,5 kilo, itu benar-benar pas 1,5 kilo. Pakai misalnya kalau menggunakan pakai cara seperti ini ya, ini namanya kurang lebih ya, cuma ya walaupun kurang paling sedikit, lebih paling sedikit ya, seperti inilah. Seperti itulah acara yang sebetulnya di lapangan. Nah, jadi sebelum kita menerapkan, bagaimana cara menerapkan pupuk ini, kita cek dulu di lapangan seperti apa contoh tanaman yang sudah menggunakan pupuk NPK 1 tahun sebelumnya. Ayo kita lihat dulu sebelum kita melakukan pemupukan. Nah, jadi sebelum kita menuju ke tempat yang akan kita tunjukin, kita akan tunjukin tempat ya. Ini sangat direkomendasikan kalau menurut saya. Jika lahan teman agak luas, jadi usahakan ada pondok ya di tengah kebun kita ya. Untuk apa ya, ini yang dinamakan pondok hujan ya. Jadi di saat kita melakukan pemupukan, tentu kita bisa mengamankan pupuk kita di pondok ini ya. Misal pun tidak pakai mobil ataupun pakai motor ya,
pupuk kita akan lebih aman jika memiliki pondok yang seperti ini ya. Nah, jadi ini sangat direkomendasikan untuk para kebun-kebun ya, jangan sampai tidak ada pondok supaya kita melakukan kegiatan lebih mudah dengan adanya pondok. Oke, kita akan menuju ke arah yang akan kita tunjuk. Nah, jadi pada hari ini tanaman ini sudah mencapai usia 2 tahun. Ada sebagian yang udah berbuah, ada sebagian yang belum. Ya, karena ini bibitnya waktu itu sangat besar. Nah, jadi waktu itu kita ada melakukan kastrasi ringan ya. Nah, ini sudah kita hentikan. Jadi itu buah-buah yang muncul pada tanaman ini. Jadi yuk kita cek di pohon yang lainnya. Nah, seperti yang ada di video ini, kita memvideoin apa adanya ya. Nah, ini sebelumnya kita menggunakan MPK ya ini. Nah, cuma waktu itu dosisnya masih di angka dari 7,5 sampai 1 kilo. Nah, hari ini kita sudah naikin dosis 1,5 kilo. Nah, inilah contoh tanamannya yang sudah kita pupuk dengan pupuk NPK. Nah, sedangkan lahannya berpasir ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ada semak seperti ini pasti lahannya berpasir. Nah, jadi seperti inilah perkembangannya menggunakan pupuk jenis NPK. Nah, ini contoh bonggol tanamannya ya. Itu sudah ada muncul seludang baru. Waktu itu ada kita kuras ya, kita kastrasi. Tapi sekarang sudah kita hentikan. Ini sudah kita biarkan sampai jadi buah yang ini ya. Nah, itu udah ada bentuk bungkus-bungkusnya situ ya. Nah, seperti inilah contoh tanamannya. Nah, jadi untuk teman-teman, jika memiliki tanaman baru mencapai 2 tahun, teman-teman tentu harus paham. Memang keadaan tanaman itu ya seperti ini. Ya, ini apa adanya. Ada yang sudah berbuah, ada yang belum ya. Karena tidak semuanya bisa rata. Nanti ketika usia sudah 4 tahun baru bisa kelihatan. Itu pun terkadang di antara 100 pokok itu ada yang masih mulai keluar buah, ada yang sudah panen ya, seperti kebun kita yang lainnya ya. Jadi kalau menurut kita itu sudah hal yang biasa. Nah, ada juga yang sudah bermunculan buah seperti ini ya. Nah, ini kalau masak udah bisa dijual ini ya. Nah, ini contoh tanaman sudah berusia 2 tahun. Nah, tapi kita setelah melihat buah seperti ini ya tetap kita rawat ya, bukan berarti wah udah berbuah tidak perlu dirawat lagi ya, itu tidak benar nantinya. Nah, ini sengaja saya tunjukin ke tempat yang berpasir lokasinya ya. Ya, kita bersyukur juga walaupun lokasi berpasir masih bisa kita rawat sampai jadi seperti ini tanamannya ya. Karena yang namanya lahan berpasir itu sangat sulit terkadang kita merawatnya ya. Karena tanaman rawan sekali akardil ya, tapi karena pupuknya tepat cara, tepat dosis ya, tentu tanamannya bisa jadi tumbuh seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu contohnya udah mengeluarkan buah. Ini sudah kita hentikan waktu itu ya. Jujur saja kita tidak melakukan kastrasi semuanya ya, karena ya saya rasa apalagi petani yang mandiri itu ya semampunya ya. Nah, gitu ya, seperti itulah kira-kira. Memang ada sebagian yang masih menguning. Itu biasanya yang menguning itu terendam ya, pohonnya sedikit terendam ya, tapi tidak banyak. Di antara berapa ratus ada beberapa pokok yang menguning seperti itu. Itu akan kita tangani lagi nanti pakai pupuk yang lainnya ya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya.
Nah, berikut kita akan menuju ke arah yang akan kita tunjukin bagaimana cara kita menerapkan pupuk NPK tadi ya. Nah, kalau menurut saya cara menerapkan pupuknya itu sangat sederhana ya. Kita melakukan pupukan dengan cara ditebar ya. Cuma yaitu jangan salah, walaupun dia hanyalah ditebar, asalkan pupuk itu menempel di tanah ya. Nanti akan saya tunjukin seperti apa cara kita menerapkan pupuk NPK itu pada tanaman ini. Nah, caranya sederhana sekali ya. Ini yang pertama 1 kilo. Ya, kalaupun misalnya dengan cara dipegang ya, teman-teman bisa menebar seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dengan cara dipegang ya, ini jaraknya ya. Yang terpenting ini 1,5 meter sampai paling lebar lah 1,5 meter ya. Kalau usia seperti ini. Nah, berikut yang 0,5 kilonya. Seperti ini. Nah, misalnya mereka teman-teman tidak melakukan dengan cara ditebar pakai tangan seperti ini, teman-teman bisa menebar sistem lempar saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang penting pupuknya nempel di tanah ya. Nah, jadi seperti itulah cara kita melakukan pemupukan pada tanaman pas usia mencapai 2 tahun seperti ini. Oke, semangat untuk para sahabat petani.